Sejarah berdirinya Kerajaan Sunda dan Galuh sebagai akibat pembagian dari Kerajaan Tarumanegara. Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa yang pada waktu itu merupakan bawahan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi menggantikan kedudukan mertuanya, yaitu Raja Linggawarman yang merupakan Raja Tarumanegara terakhir. Karena pamor Tarumanegara pada zamannya sudah sangat menurun, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba atau Sundapura yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Tarumanegara. Dalam tahun 670 Masehi, ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Wretikandayun untuk mendirikan Kerajaan Galuh dan memisahkan diri dari kekuasaan Tarusbawa dengan dukungan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanegara dipecah menjadi dua. Dukungan ini dapat terjadi karena putra mahkota Galuh bernama Mandiminyak berjodoh dengan Parwati, yakni putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan dari pihak Galuh. Dan pada tahun 670 Masehi, wilayah Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Bagian barat dari Sungai Citarum adalah wilayah Kerajaan Sunda, sedangkan bagian timur dari Sungai Citarum adalah wilayah Kerajaan Galuh hingga Sungai Cipamali atau Kali Pemali yang sekarang berada di daerah Brebes, Jawa Tengah, dan Kali Serayu, Jawa Tengah. Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibu kota kerajaan yang baru di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan, di mana daerah tersebut Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane berdekatan dan berjajar, yang wilayahnya saat ini berada di dekat Bogor. Dalam cerita Parahyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya disebut dengan gelar Tohaan di Sunda atau Raja Sunda. Ia menjadi cikal bakal raja-raja Sunda dan memerintah sampai tahun 723 Masehi. Sedangkan ibu kota Galuh awalnya berada di Medang Jati di masa pendirian oleh Wretikandayun. Menurut sejarawan W.J. van der Molen, pusat asli daerah kerajaan Galuh yaitu berada di sekitar Kawali atau Kabupaten Ciamis sekarang. Pada masa ini, kedua kerajaan ini yaitu Sunda dan Galuh memerintah pada wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, putra Raja Sunda Tarusbawa yang terbesar adalah Rakyat Sunda Sambawa yang wafat saat masih muda dan kemudian meninggalkan seorang anak perempuan, yaitu Sekar Kancana. Cucu Tarusbawa ini lantas dinikahi oleh Sang Hyang Sanjaya dari Galuh sampai mempunyai seorang putra, yaitu Rahyang Tampera. Ibu dari Sanjaya adalah Sanaha, cucu Ratu Sima dari Kalingga yang berpusat di Jepara. Ayah dari Sanjaya adalah Brantasenawa atau Sena atau Sana, Raja Galuh ketiga, sekaligus teman dekat dari Raja Tarusbawa. Sena adalah cucu dari Wretikandayun dari putra bungsunya, yakni Mandiminyak, Raja kedua Galuh. Sena pada tahun 716 Masehi dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara, yaitu saudara satu ibu tetapi lain ayah. Sena dan keluarganya harus menyelamatkan diri ke Pakuan, yakni pusat kerajaan Sunda, dan minta pertolongan pada Raja Tarusbawa. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh menyerang Galuh dengan bantuan Tarusbawa. Penyerangan ini bertujuan untuk melengsarkan Purbasora yang kemudian berhasil mengambil alih kekuasaan atas kerajaan Galuh.
Kemudian saat Tarusbawa meninggal, kekuasaan Sunda dan Galuh berada di tangan Sanjaya. Di tangan Sanjaya, Sunda dan Galuh bersatu kembali. Namun pada tahun 732, Sanjaya menyerahkan kekuasaan Sunda Galuh kepada putranya, yakni Rakyan Panaraban atau Rahyang Tamperan. Karena Sanjaya juga mendapat kekuasaan pula di wilayah kerajaan Kalingga yang kemudian mendirikan kerajaan Mataram kuno atau Medangkamulan. Rakyan Panaraban berkuasa di Sunda Galuh selama 7 tahun, lalu membagi kekuasaannya pada 2 putranya. Yang pertama Sang Manara, dalam cerita rakyat biasa disebut Jungwanara di Galuh, serta Sang Banga atau Haryang Banga yang berkuasa di Sunda. Hal tersebut membuat kerajaan Sunda dan Galuh terpecah kembali dan memerintah wilayahnya masing-masing. Meskipun memerintah secara terpisah, kedua kerajaan ini kerap bersatu kembali dengan adanya pernikahan antara putra dan putri mahkota, yang membuat ibu kota kerajaan ini selalu berpindah-pindah. Terkadang raja memerintah di barat, di wilayah kerajaan Sunda, dan terkadang juga memerintah di daerah timur, di wilayah kerajaan Galuh. Antara tahun 895 sampai tahun 1311, kawasan Jawa Barat diramaikan sewaktu-waktu oleh iring-iringan rombongan raja baru yang pindah tempat. Namun secara keseluruhan, dengan adanya hal seperti itu, kedua kerajaan ini kerap dikenal dengan nama Kerajaan Sunda Galuh yang berkuasa atas wilayah Tatar Sunda. Kerajaan ini terpecah terakhir kalinya ketika kerajaan di bawah Prabu Wastukencana. Ketika Prabu Wastukencana wafat, kekuasaannya diberikan kepada anak-anaknya, yaitu Susuk Tunggal yang berkuasa di Pakuan atau Sunda, dan Dewa Niskala yang berkuasa di Kawali atau Galuh. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah Sri Baduga Maharaja yang merupakan anak Dewa Niskala sekaligus menantu Susuk Tunggal akhirnya naik tahta dan kemudian menyatukan kembali kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dengan berpusat di wilayah Pakuan yang merupakan ibu kota dari kerajaan Sunda. Pada masa Raja Sri Baduga Maharaja, Pakuan mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini pula terjadi kehidupan toleransi yang sangat tinggi di wilayah kerajaan Sunda Galuh. Karena pada masa ini, Islam sudah mulai berkembang di wilayah pesisir utara daerah kerajaan Sunda Galuh. Bahkan rajanya sendiri, yaitu Sri Baduga Maharaja, memiliki seorang istri yang beragama Islam, yaitu Nyi Subang Larang, dan memiliki 3 orang anak, dan ketiga anaknya tersebut yaitu Walang Sungsang alias Cakrabuana, Lara Santang, dan Raja Sangara yang ketiganya sudah diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya. Ketiga penerus kerajaan ini kelak akan menjadi tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Tatar Sunda. Kemudian pada tahun 1521, Sri Baduga Maharaja digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Surawesesa yang masih berpusat di Pakuan. Begitu juga dengan wilayah Galuh yang pada waktu itu menjadi wilayah bawahan dari kerajaan Sunda. Raja Galuh pada waktu itu, yakni Prabu Ningratwangi, digantikan oleh putranya, yaitu Prabu Jayaningrat. Ketika terjadi perselisihan dengan kerajaan Cirebon dan Demak, kerajaan Galuh memisahkan diri dari kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan, serta akhirnya harus tunduk terhadap kerajaan Islam di bawah pengaruh Kesultanan Cirebon. Dengan tunduknya wilayah Galuh oleh Kesultanan Cirebon, maka berakhirlah kekuasaan Sunda Galuh di wilayah timur Tatar Sunda. Sedangkan di pusat kerajaan ini, yakni di Pakuan, baru pada masa Prabu Raga Mulia atau Nusia Mulia atau Prabu Surya Kancana mengalami kehancuran
Hal tersebut ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau tempat duduk perobatan tahta dari Pakuan ke Sorosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu tersebut terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Dengan diboyongnya batu tersebut, maka berakhirlah kerajaan Sunda dan Galuh di wilayah Tatar Sunda, yang kemudian didominasi selanjutnya oleh kesultanan-kesultanan Islam. Tadi merupakan penjelasan singkat mengenai kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh yang sempat berkuasa di wilayah Jawa Barat. Semoga menambah wawasan. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.